Yo. Iyo, batulis. Nanti saya masuk di YouTube supaya kamu kalian ada belajar. Kamu aja. Ada. Sudah. Oh. Bapak pikir apa hasil Bapak? Bikin baik-baik tuh soalnya. Setelah itu silakan kirim. Kalau nin tahu batanya nih, yang cuma badiang. Iya. Semua tutup Bapak. Belum. Yang mau subscribe, like, komen. Oh iya nanti mau tambah itu Pak, nak tambah kok itu jadi. Aduh. Jadi dari tahun ke tahun boleh langsung selia. Ya, baik. Kita melanjut dengan materi tentang hubungan gradien antara dua garis. Nih. Misalkan garis G1 ya. Garis G1 itu adalah garis singgung kurva Y sama dengan Fx dengan gradien M1. Sekarang kita tulis ini, ditulis G1 itu adalah Y sama dengan M1 X tambah C. Kemudian garis G2 adalah garis lain yang bukan garis singgung. Yang bukan garis singgung. Yang bergradien M2 yang ditulis seperti ini. G2 Y sama dengan M2 X tambah C. Sekarang jika G1 sejajar G2. Jadi simbol sejajar seperti ini ya. Ini sejajar. Maka berlaku M1 sama dengan M2 kalau sejajar. Jadi kalau kedua garis ya G1 sejajar G2 dan sebaliknya G2 sejajar G1.
maka berlaku M1 sama dengan M2. Berikut. Jika G1 tegak lurus, ini simbol tegak lurus ya, tegak lurus G2, maka berlaku M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ya, berlaku seperti itu. Dalam kondisi lain, kedudukan kedua garis kalau tidak tegak lurus, kalau tidak sejajar, berarti mungkin dia berpotongan. Maka hubungan M1 dan M2 itu tidak ada, ya. Tidak bisa dicari dia punya hubungan seperti ini. Kalau sejajar M1 sama dengan M2, kalau tegak lurus maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya. Nah. Dan sebaliknya, sebaliknya. Jika M1 sama dengan M2, maka G1 sejajar G2. Jika M1 kali M2 sama dengan min 1, maka G1 tegak lurus G2. Ini sejajar. Ini saling tegak lurus. Ya, seperti itu. Jadi kalau dua garis sejajar itu, kedua garis itu tidak pernah akan bertemu, tidak pernah akan berpotongan, ya, tidak pernah akan berpotongan. Jadi tidak ada titik potong. Kalau dua garis saling tegak lurus, berarti kedua garis itu berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Dia berpotongan, makanya dikatakan berpotongan tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat antara kedua garis. Sekarang bagaimana itu persamaan garis singgung yang memiliki gradien M di titik X1, Y1, ya. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 dan bergradien M. Apa kata itu gradien? Gradien itu adalah apa? Gradien itu adalah apa? Ya, kemiringan garis, ya, kemiringan garis. Jadi gradien itu ada yang gradiennya positif, ada yang negatif. Jadi kalau gradien positif, dia begini grafik, naik, ya, naik. Tapi kalau garisnya dia turun, dia memiliki gradien negatif.
Jadi suatu grafik dia memiliki gradien positif jika grafiknya naik. Ya begini. Kalau gradien memiliki kemiringan garis negatif, dia turun. Ya, itu yang berbeda. Ya. Nah, sekarang bagaimana dia punya persamaan garis singgung? Yaitu seperti ini. Adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini dia punya persamaan garis singgung. Keterangan itu titik singgung adalah X1, Y1. Itu adalah titik singgung X1, Y1. Ya. Sekarang Bapak mau ambil satu contoh soal. Mungkin kamu juga sudah pernah di contoh. Diketahui kurva Y sama dengan cos kuadrat X tambah 15 derajat, cosinus kuadrat X tambah 15 derajat. Tentukan persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis 6x tambah 3y 6x tambah 3y kurang 1 sama 0. Sempurna deh ini. Pada interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 90 derajat. Nah, langkah pertama kamu harus menentukan gradien, ya. Gradien dari persamaan garis singgung kurva. Setelah menentukan gradien, tentukan pula dia punya titik singgung. Setelah menentukan titik singgung, tentukan dia punya persamaan garis singgung. Nah, sekarang bagaimana menentukan dia punya gradien? Dengan memperhatikan garis lain yang tegak lurus pada garis singgung kurva tersebut. Toh, begitu toh? Nah, sekarang orang mau lihat dulu itu gradien garis yang lain ini. Sekarang penyelesaian. Pertama, sekarang perhatikan garis 6x tambah 3y kurang 1 sama dengan 0. Terang tentukan gradien garis ini. Gradien garis ini bisa diubah persamaan ini menjadi 3y sama dengan min 6x ditambah 1. Berikut kita peroleh juga y sama dengan min 6/3 x tambah 1/3 atau y sama dengan min 2 x tambah 1/3.
Ya. Jadi M1 atau gradien garis ini sama dengan berapa? Boleh ini pakai M1, boleh M2, tapi karena orang baru mulai dapat M1 saja, tidak masalah. M1 sama dengan men 2. Itu gradien dari garis ini. Ya. Bukan gradien garis singgung, bukan. Baru gradien dari 6x tambah 3y kurang 1. Sekarang kita akan menentukan gradien dari garis singgung. Ya, gradien garis singgung. Dengan memperhatikan dia punya kurva. Nah, kurva. Sekarang kurva yang kita miliki y sama dengan kosinus kuadrat tadi apa? X tambah 15 derajat. Sesuai dengan yang kita pelajari waktu lalu bahwa turunan pertama dari suatu kurva di titik tertentu itu adalah apa? Gradien atau kemiringan garis singgung dari kurva tersebut. Berarti kita akan mencari y aksen. Ya, y aksen. Sekarang y aksen sama dengan turunannya adalah ini yang terbentuk 2 kosinus. Ini tetap x tambah 15 derajat kali turunan dari cos x tambah 15 adalah men kan. Jadi ini men sin x tambah 15 derajat tutup kurung 2 kali turunan dari yang di dalam ini. Turunannya adalah 1 toh? 1. Ini sama dengan ini men tadi depan, men 2. Saya pindah ke sini depan, tidak masalah. Sin x tambah 15 derajat kali kosinus x tambah 15 derajat. Sesuai dengan rumus sudut rangkap untuk sin, ya, rumus sudut rangkap untuk sin, ini bentuk akan menjadi men sin 2 kali x tambah 15 derajat. Ini sesuai dengan sudut rangkap, ya, sudut rangkap sin 2a, ya. Ini sama dengan men sin 2x tambah 30 derajat. Ya. Katakanlah ini adalah persamaan kedua. Misalkan gradien garis singgung adalah M2, maka berlaku apa? M2 sama dengan apa? Men 1 per M1 sama dengan men 1 per M1 berapa tadi? Men 2 kan? Jadi men 1 per men 2 yang sama dengan ini kan ada men di sini, kita pakai begini. Sama dengan 1 per 2. Jadi gradien garis singgung adalah 1 per 2. Ya, 1 per 2. Katakanlah ini adalah persamaan ketiga. Sekarang lihat persamaan ketiga dengan persamaan kedua. Ya. Jadi ini persamaan 2 ini sama dengan persamaan ketiga. Sama itu dua tuh.
ini kan persamaan garis singgung. Ya, ini kan di aksen ini, ya, ini kan juga sama dengan gradien. Toh, sama toh? Jadi persamaan kedua sama dengan persamaan ketiga. Mana persamaan kedua ini? Makanya kita tulis men 2 sin 2x tambah 30 derajat ini sama dengan tunggu. Bukan men 2. Men itu dua enggak pakai. Jadi men sin 2x tambah 30 derajat sama dengan 1/2. Jadi ini dia sama dengan ini. Ya, maka kita dapat sin 2x tambah 30 derajat sama dengan men 1/2. Nah sekarang itu sin berapa yang nilainya men 1/2? Ini sin berapa yang nilainya sama dengan men 1/2? Sin berapa? Bisa diingat? Berapa? 210 derajat kan? 210 derajat. Karena itu ada di kuadran 3. Kalau orang bisa tulis ini sin 2x tambah 30 derajat sama dengan sin 210 derajat. Toh? Maka kita dapat 2x tambah 30 derajat sama dengan 210 derajat. Orang langsung saja begini karena ini apa namanya? Dia cuma dibatasi tadi di selang 0 sampai 90 derajat. Jadi kalau orang bikin dia punya periode, dia akan melewati itu, ya. Jadi kita dapati apa ini? 2x sama dengan 210 derajat dikurangi 30 derajat yang sama dengan 180 derajat. Jadi kita sudah sampai sini. 2x sama dengan 180 derajat. Maka kita dapati x sama dengan berapa? 90 derajat. Setelah itu apa? Kita mencari nilai y. Kan x sudah dapat. Jadi ini tuh x1. Ya. Orang tulis saja. Jadi x1 sama dengan 90 derajat. Orang mencari itu y1. Bagaimana caranya? Kita masukkan nilai ini ke persamaan. Y sama dengan cos. Jadi y1 sama dengan cosinus kuadrat x tambah 15 derajat yang sama dengan cosinus kuadrat berapa? 90 tambah 15 105 derajat. Nah ini yang persoalannya belum bisa kita tentukan secara langsung karena itu cosinus 105 derajat itu bukan sudut istimewa, toh? Jadi kita perlu bantuan ini cosinus kuadrat dari 60 derajat tambah 45 derajat. Bagaimana Kak? Sudut, kalau kita lakukan sudut seperti ini, kita menggunakan rumus apa? Cos A tambah B sama dengan cosinus 60. Jadi cos 60 kali cos 45 kurang sin 60 kali
1665. Hasil ini nanti dipangkatkan 2. DP hasil dipangkatkan 2 kali dipangkat 2. Yang sama dengan 1/2 kali 1/2 akar 2 kurang 1/2 akar 3 kali 1/2 akar 2. Sehingga kita peroleh, jangan lupa dipangkatkan 2. Sama dengan 1/4 akar 2 dikurangi 1/4 akar 6 dipangkatkan 2. Atau satu per 4 kali akar 2 kurang akar 6 dikuadratkan. 4 kali akar 2 kurang akar 6 dipangkatkan 2 sama dengan 1/16 kali 2 kurang 2 akar 12 tambah 6 yang sama dengan 1/16 kali 8 kurang 4 akar 3 yang sama dengan 8/16 1/2 kurang 1/4 akar 3. Ya. Jadi titik singgung adalah derajat, 1/2 kurang 1/4 akar 3. Sehingga persamaan garis singgungnya Y kurang 1/2 kurang 1/4
akar 3 sama dengan M adalah 1/2 kali X kurang 90 derajat. Y kurang 1/2 tambah 1/4 akar 3 sama dengan 1/2 X kurang 45 derajat. Jika semua atau kedua ruas dikalikan dengan 4, maka akan kita peroleh empat Y kurang 2 tambah akar 3 sama dengan 2X kurang 180 derajat. Atau